Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika walyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin karunia-Nya kita sempat diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang senantiasa kita harapkan menjadi panutan, menjadi ikutan di dalam setiap aktivitas kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kini kita berada pada pekan terakhir bulan Ramadan 1444 Hijriah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah. Memasuki hari raya Idul Fitri. Bersamaan dengan itu, kita akan meninggalkan hari-hari indah dan malam-malam penuh kenangan. Kita akan meninggalkan hari-hari penuh dengan perjuangan. Perjuangan menahan lapar, dahaga, dan perjuangan melawan hawa nafsu. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan penuh berkah, penuh rahmat dan ampunan itu. Dan di saat yang bersamaan kita dipertemukan dalam momen kegembiraan, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Paling tidak ada 3 kegembiraan menyambut kedatangan Idul Fitri. Kegembiraan pertama adalah kegembiraan telah sempurna menjumpai bulan Ramadan. Perjumpaan kita dengan bulan Ramadan secara sempurna harusnya membuat kita bahagia dan gembira. Karena dengan demikian kita dapat meraih berkah, rahmat, dan ampunannya. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang pada saat tiba bulan Ramadan dalam keadaan sakit, fisik maupun mentalnya, sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban ibadah puasa. Atau kalau tetap menjalankan, tidak dengan hikmah sebagaimana orang yang normal kesehatannya. Tentu saja dengan unsur sakit, mereka tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya saat berpuasa, bagaimana nikmatnya saat sahur, bagaimana nikmatnya kita mampu mengendalikan hawa nafsu dengan sedikit mengekang hasrat jasmani dan biologis. Tibanya Idul Fitri ini sangatlah wajar jika kita berbahagia menampakkan kegembiraan bersama, bukan atas dasar telah berlalunya bulan suci Ramadan, akan tetapi kebahagiaan ini dilandaskan pada keberhasilan kita dalam mengekang hawa nafsu dalam kadar dan rentang waktu tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kegembiraan kita yang kedua adalah adanya kepedulian terhadap sesama. Kebahagiaan kedua yang mestinya kita rasakan pada momen datangnya Hari Raya Idul Fitri ini adalah kita telah mengeluarkan zakat fitrah, sebuah ibadah yang tidak lain sebagai bentuk penyucian diri setiap muslim sekaligus sebagai penyempurna puasa Ramadan. Zakat fitrah merupakan salah satu ibadah yang berdimensi horizontal. Kalau kita perhatikan secara kasat mata, sangatlah sepele. Tidak membutuhkan jumlah harta yang berlimpah. Akan tetapi setiap muslim yang pada saat tibanya Idul Fitri memiliki kebutuhan pokok untuk dirinya, keluarga dan orang harus dinafkahinya, maka dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Hikmah diwajibkannya ibadah zakat secara umum memberikan gambaran bahwa ajaran Islam di samping mengupayakan kesucian diri setiap insan, juga mengharapkan kesucian dan keberkahan harta benda yang dimiliki. Dalam Al-Quran dijelaskan saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Muhammad untuk merahasiakan kewajiban zakat kepada
para sahabatnya. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan, mensucikan mereka. At-Taubah 103. Dalam kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan. Ar-Rum 39. Kewajiban zakat fitrah adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa sekaligus mewujudkan rasa peduli terhadap kondisi di sekitar kita. Bagaimanapun kebahagiaan dalam menyambut datangnya Idul Fitri juga berhak dirasakan oleh kaum miskin yang sama sekali tidak memiliki makanan pokok di hari raya. Kegembiraan yang terakhir, kegembiraan yang ketiga, yaitu kegembiraan bersilaturahmi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Rum, "Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Di setiap hari raya Idul Fitri adalah kesempatan bagi kita untuk bersilaturahmi. Tentu silaturahmi dalam makna yang lebih luas, yaitu saling memaafkan atas segala kesalahan yang pernah dilakukan, saling mempererat hubungan persaudaraan atas dasar keimanan, kebangsaan, bukan hanya sebatas persaudaraan atas dasar kekerabatan dan hubungan nasab keturunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun dan apapun aktivitas keseharian kita, tentu kita selalu melakukan interaksi dengan sesama. Dalam interaksi tersebut akan diwarnai dengan berbagai hal sesuai dengan situasi dan kondisi. Ada kalanya baik, namun juga kadang interaksi itu menjadi buruk. Kadang damai, kadang konflik. Implikasi dari hubungan keseharian antar sesama kadang menyakitkan sehingga menimbulkan kebencian. Kadang juga menyenangkan sehingga menimbulkan kecintaan pada saat-saat tertentu. Emosi, egois dan kesombongan bisa saja menguasai diri kita. Implikasi buruk yang kita terima dari sikap orang lain, begitu juga kelakuan tidak bersahabat yang kita tunjukkan kepada orang lain, baik dengan penuh kesadaran maupun dalam ketidaksadaran, harus kita netralisir dengan bersilaturahmi. Kita percaya bahwa Hari Raya Idul Fitri sebagai momen yang tepat untuk menetralisir atau paling tidak meminimalisir ketegangan hubungan antar sesama umat manusia. Rasulullah bersabda yang artinya, "Wahai manusia, tebarkanlah kedamaian dan sambunglah persaudaraan." Melalui silaturahmi ini, kita juga akan mendapatkan hikmah dan faedah yang luar biasa. Dapat mempermudah segala urusan, bisa menjamin partner usaha, memperbanyak kolega, dan tentunya akan saling menguntungkan dalam bekerja sama. Dalam satu kesempatan Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin dilebarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah persaudaraan." Sebagian ulama mengartikan kalimat panjang usia dalam hadis di atas dengan makna keberkahan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita menyambut Idul Fitri 1444 Hijriah dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita. Semoga segala aktivitas kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.